Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ikhwa fillah hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian online, ngaji ilmiah ya. Membahas kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang 3 pondasi dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal agama Islam, kemudian yang terakhir adalah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Yang mana agama Islam ini memiliki 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah Islam itu sendiri, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Jadi ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama Islam. Sekarang kita lihat martabah yang kedua atau tingkatan yang kedua. Karena di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis, al-martabatu tsaniyatu. Tingkatan yang kedua adalah al-iman, iman. Kita baca sedikit ya review kemarin. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dan iman itu bid'un 3 sampai 9, wa sab'una dan 70 ya, 73 sampai 79 cabang. Jadi keimanan itu punya cabang. Fa'alaha yang tertingginya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariqa, menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan malu adalah salah satu bagian daripada iman. Kita lihat sini. Kata beliau, qala syarih rahimahullahu taala, berkata syarih pensyarah, al haya'u sifatun infi'aliyatun. Haya, malu, kan tadi kan kata penulis matan bahwasanya malu itu bagian daripada iman. Malu itu apa sih? Malu adalah sifatun, suatu sifat infi'aliyah yang bentuknya adalah emosi atau perasaan, tahdusu, yang mana sifat ini muncul terjadi indal khojal, ketika seseorang itu merasa malu ya. Begitu. Tahjirul mar'a an fi'li ma yukhalifu al-muru'ah, yang mana sifat yang bentuknya perasaan ini, bentuknya emosi ini akan tahjiru, akan menghalangi almar'a, seseorang, an dari fi'li ma yukhalifu al-muru'ah, melakukan sesuatu yang menyelisihi muru'ah, yang menyelisih kehormatan atau kewibawaan seseorang. Jadi malu itu adalah salah satu kontrol seseorang. Salah satu kontrol seseorang. Jadi kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan segala sesuatu itu los aja gitu kan. Bahkan itu jadi tren di sebagian anak-anak sekarang. Ngapain malu kan gitu kan. Begini-begini dengan alasan nggak mau munafik kan gitu katanya. Yang penting saya kan nggak munafik, menampilkan apa adanya. Ya dia minum khamr, dia dugem, dia segala macam dan sebagainya. Itu dengan alasan tidak mau munafik. Nah, itu namanya orang yang sudah tidak punya rasa malu. Orang yang sudah tidak punya rasa
Malu, mengumbar kemaksiatan di depan umum. Jadi malu itu suatu yang bagus. Kalau orang nggak punya rasa malu, maka dia akan melakukan hal sesuka dia. Kemudian kata beliau, wal jam'u bainama tadommanahu kalamul muallifi rahimahullahu taala min annal imana bid'un wa sab'una syu'batan. Tadi kan kata penulis bahwasanya iman itu memiliki 70 sekian cabang, ya. 73 sampai 79 cabang. Tapi di dalam hadis, di dalam syariat kita kenal ada yang namanya rukun iman. Ada yang namanya rukun iman. Nah, ini kan seolah-olah kontradiktif. Seolah-olah kontradiktif. Rasulullah satu ketika mengatakan bahwasanya iman itu 70 sekian cabang, kemudian di satu yang lain Rasulullah bilang iman itu 6 rukunnya. Bagaimana? Sini beliau memakai metode jamak. Jamak itu mengkompromikan dua hal yang seolah-olah terlihat bertentangan. Kata beliau wal jam'u, dan cara mengkompromikan bainama tadommanahu kalamul muallifi rahimahullah, antara kandungan ucapan penulis matan rahimahullah min annal imana bid'un wa sab'una syu'batan, yang mana beliau menyatakan bahwasanya iman itu 70 sekian cabang, wa annal imana arkanuhu sittatun, dan bahwasanya iman itu rukunnya 6. Itu bagaimana cara mengkompromikannya? Annaqula, kita katakan al imanul ladzi huwal aqidatu usuluhu sittatun. Iman yang itu merupakan fondasi atau pokok akidah. Akidah usuluhu, yang asal usul akidah, pokok akidah, yang mana kalau itu hilang maka imannya hilang, ya. Itu ada 6. Jadi kalau 6 iman ini satu saja hilang, maka imannya hilang secara total, ya. Contohnya apa? Iman kepada Allah. Orang nggak beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada kitab dan seterusnya, tapi tidak beriman kepada Allah, kafir dia. Kafir dia. Betul juga orang beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada malaikat. Malaikat itu bohong. Itu juga hilang imannya. Hilang imannya. Berbeda dengan cabang keimanan yang 70 sekian tadi. Ada beberapa yang kalau hilang imannya semua hilang. Ada beberapa yang kalau hilang itu dia total imannya tidak hilang. Contohnya apa? Contohnya malu tadi. Malu dikatakan bagian atau cabang dari keimanan. Kalau ada orang tidak punya rasa malu gitu, apakah kemudian iman seluruhnya hilang? Tidak. Tidak. Salah satu tadi kan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Iman yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan yang biasa dilalui orang. Kemudian kalau ada orang dia tidak menyingkirkan gangguan dari jalan, dia lihat ada batu besar di jalan, kemudian dia lewat aja, nggak dia singkirkan. Apakah itu kemudian menghilangkan imannya? Tidak. Jadi bisa dipahami ya, bahwasanya ini tidak kontradiktif. Jadi yang dimaksud dengan rukun iman yang 6 itu kalau satu saja hilang maka imannya hilang. Kalau yang 70 sekian cabang itu nggak semuanya seperti itu. Ada yang kalau hilang maka semuanya ikut hilang. Ada bagian-bagian yang kalau itu hilang maka tidak semuanya ikut hilang, gitu ya. Wahiyal mazkuratu fi hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi yang disebut dengan rukun iman itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, qinama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Tatkala malaikat Jibril menanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Hadisnya masyhur ya, hadis yang sangat panjang itu. Faqala, kemudian jawaban Nabi adalah al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang takdir baik maupun takdir buruk. Nah, rukun iman ini yang 6 ini, kalau satu hilang maka semuanya ikut hilang, ambrol. Kalau yang 70 sekian tadi tidak. Hanya beberapa saja yang kalau hilang maka
pohon imannya juga hilang semua, gugur, rontok. Kemudian kata beliau, wa ammal imanul ladzi yashmulul a'mala wa anwa'aha wa ajnasaha fahuwa bid'un wa sab'una syu'batan. Adapun iman yang mencakup al-a'mala wa anwa'aha, mencakup amalan-amalan perbuatan. Ya, tadi malu, menyingkirkan gangguan dari jalan, wa ajnasaha dan jenis-jenisnya, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Maka itu ada 70 sekian cabang. Kalau teman-teman pengen tahu 70 sekian cabang itu apa saja? Apa aja? Apakah ada ulama yang menyebutkan secara rinci? Ada. Ya, salah satunya adalah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya. Beliau menulis kitab yang judulnya Syu'abul Iman, ya, cabang-cabang keimanan. Di situ beliau sebutkan 70 cabang ini apa saja. Nah, jadi nanti di situ ada rincian. Oh, cabang yang ini kalau dia hilang maka semuanya hilang. Kalau yang ini hilang maka tidak hilang semua. Nah, salah satunya tadi ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Walihadza samallahu taala as-sholata imanan fi qaulihi ta'ala. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat sebagai iman. Ya, menyebut sholat sebagai iman. Ini untuk menunjukkan bahwasanya iman itu adalah perbuatan. Iman itu mencakup perbuatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat itu sebagai iman. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Wa ma dan tidaklah kana Allahu, Allah itu liyudhi'a menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Qalal mufassirun, ulama tafsir menafsirkan imanakum, iman kalian ini apa? Yakni sholatakum, sholat kalian. Ila baitil maqdisi, menuju atau menghadap baitul maqdis. Ini kejadiannya tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat supaya mengubah arah kiblat yang tadinya kaum muslimin sholat itu menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa gitu di Palestina. Ya. Jadi ayat ini turun berkenaan tentang itu. Nah, terus orang-orang bertanya, waktu diubah arah sholat gitu dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, ke Mekah, ke Ka'bah, itu sholat yang sebelumnya bagaimana gitu. Maka Allah menurunkan ayat ini. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian ila baitil maqdisi, menuju menghadap Baitul Maqdis. Lianna sahabat, karena para sahabat kanu dulunya qabla an yu'maru bitawajjuhi ilal ka'bati. Sebelum mereka diperintahkan untuk tawajjuh, untuk menghadap ke arah Ka'bah, yusalluna ila baitil maqdis. Mereka sholat menuju atau menghadap Baitul Maqdis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu juga ada yang berupa perbuatan. Jadi enggak cuma melulu sesuatu yang ada di dalam hati. Enggak. Tapi ada juga yang berupa perbuatan. Ya, contohnya ini sholat. Sholat itu bagian dari iman. Kemudian puasa bagian dari iman. Kemudian tadi yang disebut secara spesifik rasa malu itu bagian dari iman. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga bagian dari iman. Jadi iman itu tidak selamanya berupa keyakinan dalam hati. Nah, kalau ada yang mengatakan iman itu cukup keyakinan dalam hati, ya itu orang yang tidak benar itu. Itu bagian dari sekte Murji'ah yang memisahkan amalan perbuatan dengan iman. Kemudian kita lihat warkanuhu sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah antu mina billah. Ini harusnya antu mina ya. Antu mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita preteli satu-satu rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Kata beliau, al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara atau 4 hal.
Apa saja? Al-awalu yang pertama al-imanu biwujudillahi ta'ala. Kita yang pertama itu harus beriman kepada wujud Allah dulu. Wujud Allah dulu. Itu harus yang pertama. Nah, sekarang beliau akan menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Faqad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu. Dan sungguh telah menunjukkan atas wujud Allah Subhanahu wa taala, atas adanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang pertama melalui fitrah. Fitrah manusia. Yang kedua akal. Akal manusia. Yang ketiga asyar'u, syariat. Syariat itu teks dari Al-Qur'an atau sabda Rasulullah. Yang kedua adalah al-hissu. Hissu itu indrawi. Ternyata Allah itu bisa diindra. Bukan berarti bisa dilihat ya. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan beliau yang dimaksud dengan hissi ini itu apa. Bisa dirasa itu apa. Sekarang kita lihat yang pertama dulu. Dalil fitrah bahwasanya Allah itu ada. Kata beliau, amma dalalatul fitrati ala wujudihi. Adapun bukti fitrah manusia tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa inna kulla makhluqin qad futira 'alal imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin au ta'limin. Bahwasanya setiap makhluk, enggak cuma manusia ya, setiap makhluk itu qad futira, telah diberikan fitrah. Fitrah itu bagawan bayi kalau bahasa Jawa. Bawaan orok kalau kata orang Betawi. Jadi dari sananya itu udah pasti akan mengakui dan mengimani adanya pencipta. Min ghairi sabqi tafkirin, tanpa melalui proses atau tanpa didahului oleh proses tafkir. Berpikir yang dalam-dalam, atau ta'limin, atau belajar yang terlalu dalam. Semua orang itu punya God spot kalau bahasa psikologinya. Semua orang itu punya titik ketuhanan di dalam dirinya. Semua orang itu akan secara fitrah dari sananya itu akan mengakui bahwasanya sebenarnya ada kekuatan di luar sana yang mengatur alam. Kemudian dibahasakan oleh orang-orang yang naturalis gitu. Oh, itu kekuatan alam, alam murka, alam ini. Padahal yang murka bukan alam gitu kan. Alam itu tunduk ke atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang tepat dibilang alam murka segala macam. Itu naturalis, itu naturalis. Jadi mengembalikan segala sesuatu kepada alam. Padahal yang mengatur alam adalah Allah. Jadi secara itu menunjukkan bahwasanya manusia itu secara fitrah itu akan mengakui bahwasanya di sana itu ada sesuatu yang yang mengatur alam, kekuatan di luar sana, kekuatan di luar sana. Maka kata beliau, setiap makhluk itu punya fitrah untuk itu, tanpa melalui proses berpikir atau belajar, kecuali orang yang sombong. Kemudian kata beliau, walayan sorifu an muqtado hadil fitrah, dan tidak akan menyimpang dari muqtado hadil fitrah, dari konsekuensi fitrah ini, illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha, kecuali orang yang muncul, tara'a itu muncul, hadir ala qalbihi, di hatinya itu hadir, sesuatu yang yasrifu anha, memalingkan dia dari fitrah tersebut. Jadi kenapa ada orang jadi ateis? Saya yakin nggak ada orang lahir jadi ateis, nggak ada. Kalau orang lahir bertuhan ada. Coba cari anak kecil ateis itu nggak ada, nggak bakal ada anak kecil ateis. Ya. Jadi ateis itu muncul karena dia tidak mau mengakui sesuatu yang secara fitrah tadi. Jadi pasti ketika lahir jebret, anak kecil itu akan punya punya fitrah untuk mengakui adanya Tuhan. Kenapa orang ateis? Orang ateis itu ya biasanya orang-orang yang sudah besar gitu kan. Orang-orang yang malas sholat, nah itu biasanya jadi ateis. Tapi anak kecil nggak bakal ada. Nggak bakal ada, yakin saya. Nggak bakal ada anak kecil ateis.
Jadi yang memalingkan orang itu dari fitrah ini adalah sesuatu yang muncul pada hatinya. Liqaulihin Nabi SAW, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah ada satu anak pun, maulud itu yang dilahirkan gitu ya. Isim maf'ul walada yalidu, yang dilahirkan, illa kecuali yuladu, dia dilahirkan alal fitrah, berdasarkan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yang akan menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Jadi semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Itu yang pertama. Misalnya manusia itu secara fitrah itu pasti akan mengakui adanya pencipta. Kecuali orang yang sombong, kemudian melalui berbagai pengalaman yang tidak bisa dia terima gitu. Kadang-kadang ateis itu kan macam-macam ya sebabnya. Nah, itu kemudian dia muncul jadi ateis. Muncul dia jadi ateis. Nah, karena sombong dan segala macam, biasanya sih karena sombong gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita lihat. Tablil wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala. Adapun dalil akal, bukti secara akal, dalalah itu kita terjemahkan bukti saja ya. Adapun bukti secara akal, ala wujudillahi ta'ala, atas adanya Allah Subhanahu wa taala, fali anna hadhil mahluqat, apa bahwasanya hadhil mahluqat, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, sabitiha walahikiha, baik yang sabik, baik yang sudah lewat, yang sudah hancur, yang sudah tinggal nama, yang sudah tinggal sejarah, gitu ya. Walahikiha, maupun yang akan datang, yang belum ada sekarang, tapi nanti ada, gitu. Tapi nanti ada. La buddalaha min khaliqin aujadaha. Itu pasti punya pencipta yang akan mengadakan dia. Itu pasti. Semua makhluk dari yang pertama, Nabi Adam, terus sampai sekarang. Kemudian nanti yang akan datang, mungkin anak kita, mungkin adik kita, mungkin dan seterusnya, yang nanti bakalan ada. Itu pasti ada pencipta yang akan mengadakannya. Karena la yumkinu, tidak mungkin apa? Antu jida nafsahu binafsiha. Tidak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri, binafsiha, dengan dirinya sendiri. Nah, bisa dipahami? Tidak mungkin sesuatu tersebut menciptakan dirinya sendiri dengan bantuan dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna wala yumkinu an yujada sotfatan. Dan juga nggak mungkin sesuatu itu muncul secara tiba-tiba. Emangnya film Aladin, nah ini baru benar film Aladin ya. Ini baru benar dibilang sulap. Sulap ini. Nggak mungkin sulap aja pasti ada sesuatunya kan gitu. Nggak mungkin sesuatu muncul tiba-tiba, jebret, tiba-tiba ada, nggak mungkin. Itu kalau ada orang ngomong begitu, kok rumahmu gimana itu kemarin beli di mana? Enggak, itu saya nggak beli rumah, itu tiba-tiba ada gitu, jadi rumah. Itu pasti dibilang orang gila gitu kan. Juga nggak mungkin ada sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri dengan bantuan dirinya sendiri. Kamu bapak ibunya siapa? Enggak, saya nggak ada bapak ibu, saya mengadakan dirinya sendiri dengan bantuan diri saya sendiri ya. Itu yakin dibilang orang gila. Yakin dibilang orang gila. Kemudian wala yumkinu, dan juga nggak mungkin antu jida nafsahu binafsiha illa syai'a la yakhluqu nafsah. Wala yumkinu, dan tidak mungkin antu jida nafsaha, sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri binafsiha, dengan dirinya sendiri. Li'anna syai'a, karena apa? Karena segala sesuatu itu la yakhluqu nafsahu, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Li'anna qabla wujudihi ma'dumun, karena sesuatu itu sebelum adanya itu ma'dum, tidak ada. Fakaifa yakunu khaliqan, maka kalau dia nggak ada, gimana mungkin dia bisa menciptakan? Nah, ini agak-agak mantik dikit ya, agak-agak main logika dikit. Sesuatu yang tidak ada nggak mungkin menciptakan sesuatu yang
ada. Itu sudah kaidah fitrah manusia dari dulu itu. Itu secara akal. Kemudian kata beliau, wala yumkinu antu jada sotfatan, dan juga nggak mungkin sesuatu itu dimunculkan, hadir, ada secara tiba-tiba. Li'anna kulla hadisin, karena segala sesuatu yang hadis, segala sesuatu yang baru, hadis itu baru ya. Kayak antum jangan salah ngomong. Kamu mau belajar ilmu hadis apa ilmu hadis? Kalau ilmu hadis itu ilmu baru, ilmu bid'ah berarti. Hadis itu kan baru. Baru itu kan bid'ah. Salah nanti. Li'anna kulla hadisin, karena segala sesuatu yang hadis, yang baru, yang ya baru itu lawan dari qidam sebenarnya. Jadi baru, kalau Allah itu kan ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan, itu Allah. Tapi kalau makhluk, dia sifatnya hadis. Ada, tapi didahului oleh ketiadaan. Maka disebut dengan hadis, baru. Kenapa disebut baru? Karena sebelumnya nggak ada. Paham ya? Konsep hadis ini. Karena segala sesuatu yang hadis, segala sesuatu yang baru, yang ada ini, la buddalahu min muhdisin. Itu pasti ada muhdisnya. Pasti ada yang menjadikan, pasti ada yang mengadakan. Wali anna wujudaha ala hadan nidhamil badi'. Kemudian beliau melanjutkan dengan metode merenungi alam semesta. Li anna wujudaha, karena adanya makhluk-makhluk tadi. Ala hadan nidhamil badi', dengan berdasarkan di atas nidham al-badi', keteraturan yang indah. Wattanasuqi al-muta'alifi, dan ketertiban keserasian yang muta'alif, yang cocok. Wal irtibati al-multahimi bainal asbabi wa musabbabatiha, dan irtibat, saling berkaitan, al-multahimi, yang kaitannya itu terpisah satu sama lain, bainal asbabi wa musabbabatiha, antara sebab dan akibatnya. Kita lihat ya, nggak usah jauh-jauh, di diri kita, itu keteraturannya itu luar biasa indah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan bentuk seindah-indahnya, dengan bentuk sesempurna-sempurnanya. Tertib, serasi, cocok. Kita lihat bagaimana jantung itu bekerja secara otomatis. Napas itu otomatis ya. Ada yang mikir napas gitu kan? Ada yang mikirin napas nggak? Di di majelis ini ada yang mikir napas, misalkan nanti jam 10 gitu saya mau napas 6.000 kali. Ada yang mikir begitu? Nggak bakal ada. Saya yakin nggak bakal ada. Itu menunjukkan bahwasanya semuanya itu terjadi dengan seindah-indahnya keteraturan. Seindah-indahnya keteraturan. Wa bainal kainati ba'diha ma'a ba'din. Dan segala sesuatu yang ada ini bainal kainati, di antara alam semesta, ba'diha, antara satunya ma'a ba'din, dengan yang lain, yamna'u, itu menghalangi, itu mencegah, man'an batan, dengan pencegahan yang pasti, artinya tidak mungkin an yakuna wujuduha sotfatan, bahwasanya adanya itu sotfah, adanya itu secara tiba-tiba. Ya, begitu saja simsalabim jebret jadi. Gak mungkin. Kenapa? Idzil wujudu sotfatan. Karena idzil maujudu, karena segala sesuatu yang maujud, segala sesuatu yang terjadi sutfatan, secara tiba-tiba, laisa ala nidhamin fi asli wujudi. Kalau sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba, itu nggak mungkin teratur fi asli wujudi. Secara asalnya, di awal kejadiannya itu dia nggak mungkin teratur. Jadi segala sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, terjadi secara kebetulan, itu nggak akan teratur. Makanya kita lihat penemuan-penemuan yang terjadi kebetulan, itu awalnya itu pasti nggak teratur. Awalnya nggak teratur. Yang penemuan yang terjadi karena tidak sengaja gitu kan. Kan banyak itu. Awalnya itu masih nggak teratur. Kemudian sama penemu yang tidak sengaja ini diatur supaya teratur. Itu konsep dasar. Sesuatu yang terjadi tiba-tiba gitu, terjadi kebetulan, bukan karena direncanakan, itu pasti nggak teratur. Pasti nggak teratur. Fakaifa yakunu muntaziman.
Maka bagaimana mungkin yang terjadi secara kebetulan itu, secara tiba-tiba itu muntadiman hala baqoi. Itu menjadi teratur hala baqoi sepanjang dia ada. Manusia ada secara kebetulan. Manusia ada secara kebetulan. Dia berevolusi begini dari apa gitu, dari amuba gitu mungkin kan, kemudian jadi manusia, kemudian dia teratur terus sampai sekarang. Manusia itu teratur terus sampai sekarang. Hidupnya teratur maksudnya ya jantungnya berdetak teratur, napasnya otomatis, kedipnya otomatis. Mata ya dari dulu begini-begini aja kan gitu kan. Sepanjang hidupnya. Wa tatawwurihi, dan sepanjang perkembangan dia dari anak-anak, kemudian dewasa, kemudian jadi dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Itu teratur terus. Apa mungkin sesuatu yang terjadi tiba-tiba kemudian dia teratur terus dari mulai ada, dari asla bakoi, dari apa tadi? Dari asal kejadiannya, kemudian terus sampai kemudian dia tidak ada. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Secara akal sehat pasti tidak mungkin. Idza lam yumkin, maka tidak mungkin. Mustahil. Ya. Antu jidahadil mahlukatu. Bahwasanya makhluk ini menciptakan nafsaha, dirinya binafsihi, dengan dirinya sendiri. Ya kan nggak mungkin kan. Kita aja nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Wala antu jada sotfatan, dan sesuatu yang tidak ada secara tiba-tiba, ta'ayyana, maka pasti, maka wajib an yakuna laha mujidan. Itu dia punya sesuatu yang mengadakan. Punya sesuatu yang mengadakan. Wa huwallahu rabbul alamin. Siapa dia? Dia adalah Allah Rabbul alamin. Baik. Kemudian kita tambah sedikit ya. Sampai Isya ya. Tanggung. Wa qad dzakarallahu ta'ala hadad dalil al-aqliyah wal burhan al-qat'iyah fi surat Tur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut yang seperti ini nih kan kayaknya panjang lebar ya. Allah sudah sebut ini. Dalil akli ini di dalam surat Tur, di dalam surat Tur. Haitsu qala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini pertanyaan. Pertanyaan tapi ngajak pikir. Atau mungkin pertanyaan ingkari. Am khuliqu, apakah mereka itu khuliqu diciptakan min ghairi syai'in, tanpa pencipta, am humul khaliqun, atau mereka menciptakan dirinya sendiri, yakni annahum lam yakhluqu min ghairi khaliqin. Ya, ini apakah mereka itu yukhlaku, tidak diciptakan min ghairi khaliqin, tanpa pencipta. Wala humul ladzina khalaqu anfusahum, dan mereka juga bukan makhluk yang menciptakan dirinya sendiri. Fata'ayyana an yakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maka pastilah pencipta mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, dan oleh karena itulah lamma sami'a Jubair bin Mut'im. Oleh karena itulah tatkala sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat Tur, tatkala Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur ini. Ini kebiasaan orang-orang musyrik gitu ya. Mereka sebenarnya senang dengerin Rasulullah baca Al-Qur'an. Ya. Mereka sering nguping gitu. Kapan nih Rasulullah akan baca? Didengerin gitu, didengerin. Fabalagho hadil ayat. Kemudian bacaan Rasulullah sampai pada ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa pencipta? Am humul khaliqun, atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, tidak, bahkan mereka itu sendiri tidak yakin. Am indahum khazain rabbika. Jadi orang yang mengingkari adanya Allah, adanya pencipta, mereka sendiri juga nggak yakin. Mereka sendiri juga nggak yakin. Am indahum, apakah di sisi mereka khazain rabbik, mereka itu punya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu punya apa yang Allah punyai. Mereka itu bisa menguasai apa yang Allah miliki. Amhumul musaitirun. Atau apakah mereka itu musaitirun? Mereka itu berkuasa atas perbendaharaan Allah. Masya Allah.
Ini luar biasa ayatnya. Wa kana Jubairun yauma idzin musyrikan. Dan waktu Jubair bin Mut'im mendengar ayat ini, beliau masih musyrik. Beliau masih musyrik. Qala, apa kata beliau? Kada qalbi an yutira. Hampir-hampir hatiku itu terbang. Begitu mendengar ayat ini, begitu saking indahnya kan orang kalau mendengar sesuatu yang indah kan biasanya merinding gitu kan. Merinding. Ini saking indahnya beliau mengungkapkan hampir-hampir hatiku itu terbang ketika mendengar ayat tersebut. Wadzalika awwalu ma waqaral imanu fi qalbi. Itulah awal pertama iman itu menetap tenang berada di dalam hatiku. Rawahul Bukhari mufarraqan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini adalah tentang bagaimana bukti secara fitrah dan akal tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, insya Allah tentang dalil syara. Ini sebenarnya masih ada sedikit ya. Masih ada sedikit, tapi nggak cukup mungkin waktunya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan salah dari saya pribadi dan saya ampun atasnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.